Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joko Susilo. Saya dari kelas Manajemen Dakwah B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen. Kata manajemen itu sendiri sering kita dengar, bahkan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah yang dimaksud dengan manajemen? Mari kita bahas. Pengertian manajemen secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manajemen, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Berdasarkan bahasa Prancis kuno, manajemen juga diartikan sebagai usaha, perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan secara terminologis, manajemen yaitu suatu proses kegiatan usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Manajemen dapat diartikan menjadi 3 pengertian. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian berikut. Yang pertama, Encyclopedia of the Social Science, yaitu manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Yang kedua, menurut Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, menurut George R. Terry, manajemen yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu melalui kegiatan dengan orang lain. Pengertian manajemen yang kedua yaitu manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia. Manajemen adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan-kumpulan inilah yang disebut dengan manajemen. Sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan dan berjalannya aktivitas manajemen disebut manajer. Pengertian manajemen yang ketiga yaitu manajemen sebagai ilmu atau sains dan sebagai seni atau art. Melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Pengertian manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Yang pertama, menurut Charles A. Burnham, dalam bukunya yang berjudul The Function of the Executive, manajemen adalah suatu seni atau ilmu. Yang kedua, menurut Mary Baker Follett, manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, manajemen secara umum yaitu suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen itu pun dilakukan guna mencapai suatu tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Materi yang kedua, unsur-unsur manajemen. Manajemen memiliki 6 unsur manajemen. Yang pertama, manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia yaitu yang membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua, uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai suatu tujuan. Biaya operasional dalam kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat bekerja dengan baik atau berjalan dengan baik. Yang ketiga, material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas dari material yang dipilih. Jika material dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Yang keempat, mesin. Mesin merupakan suatu unsur yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih efektif. Yang kelima, metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, dan kegiatan bisnis,
kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan dari manusia agar dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir atau yang keenam yaitu pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal oleh pasar. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, fungsi manajemen. Manajemen memiliki 5 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan oleh manajer. Karena adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan dapat tercapai. Yang kedua, setelah menjalankan fungsi perencanaan, selanjutnya menjalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Yang ketiga, fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan suatu sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengarahan. Fungsi ini bertujuan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan arahan. Fungsi yang terakhir atau fungsi yang kelima yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini bertujuan agar kegiatan manajemen dapat berjalan sesuai rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuannya manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Dari tadi kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan manajemen. Lantas, apakah manajemen itu penting? Seberapa pentingkah manajemen dalam perusahaan atau organisasi? Manajemen itu sangat penting. Dalam perusahaan atau organisasi, manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Bagaimana jika suatu perusahaan atau organisasi tidak menerapkan prinsip manajemen? Prinsip manajemen itu sangat penting. Bila sebuah organisasi tidak menerapkan prinsip manajemen, maka organisasi tersebut akan sulit untuk mencapai suatu visi, misi, dan tujuan dari sebuah perusahaan. Tidak adanya prinsip manajemen akan membuat organisasi berjalan pada arah yang salah, dan tidak adanya fungsi untuk mengevaluasi capaian dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi, manajemen itu sangat penting untuk sebuah organisasi ataupun perusahaan. Bahkan, untuk kehidupan sehari-hari, manajemen itu sangat penting untuk diterapkan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.